Perkenalkan, nama saya Paulus Panjaitan Siombing, merupakan mahasiswa PPI dari Universitas Indonesia, batch 15. Saat ini sedang melaksanakan praktek kesinyuran yang berada di perusahaan PT Jaya Konstruksi Mangga Pratama yang berlokasi di Harapan Indah Bekasi terkait pada proyek pembangunan gedung perkantoran PT Riung Mitra Lestari. Pada kesempatan kali ini, judul yang diangkat mengenai pelaksanaan praktik kesinyuran ialah implementasi sistem BAS pada gedung perkantoran PT Riung. Selama melaksanakan praktik kesinyuran, penulis dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Insinyur Jeraden Puspeswati, MT, EPU, dan juga dibimbing oleh pembimbing lapangan, Bapak Insinyur Syahril Aditya, Ginanjar, ST, MT, MPM, IPM, ASEAN. Yang melatar belakangi terkait praktik sinyuran ini ialah pertama, gedung perkantoran bertingkat menengah memiliki perangkat MEP yang kompleks pada setiap lantai, sehingga tanpa adanya BAS, pengelolaan gedung cenderung bersifat manual dan terfragmentasi. Sehingga diperlukan adanya sistem BAS yang merupakan sistem dapat monitoring dan mengendalikan berbagai perangkat MEP dalam gedung terpusat dalam satu server. Terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem kontrol monitoring BAS pada gedung PT Riung Mitra Lestari, kemudian apa saja lingkup pekerjaan MEP yang dikontrol dan monitoring oleh BAS, kemudian bagaimana menerapkan aspek K3L, kode etik, dan juga profesionalisme. Terdapat juga tujuannya, yaitu melaporkan kegiatan keinsinyuran pada proyek pembangunan gedung perkantoran PT Riung mengenai implementasi sistem BAS pada gedung PT Riung yang ditinjau dari sudut pandang profesionalisme insinyur, K, dan juga K3LL. Pada bab 2, penulis membahas mengenai teori sistem BAS, manfaat dari sistem BAS, dan juga mengenai hardware dari sistem BAS yang akan digunakan. Di bab 3 ini terdapat beberapa aspek yang penulis sampaikan, yaitu mengenai diagram alur praktik kesinyuran, yaitu mengelompokkan jumlah poin list sistem MEP untuk dilakukan monitoring dan juga kontrol pada sistem BAS. Kemudian setelah itu melakukan tata cara pengoperasian pada sistem BAS, selanjutnya melaksanakan monitoring dan kontrol MEP dengan sistem BAS, dan yang terakhir ialah uji fungsi pada sistem BAS. Dan sebelah kanan ini ialah topologi pada building automation system. Terdapat beberapa sistem MEP yang sudah dilakukan pengelompokan beberapa pekerjaan sesuai dengan jumlah poin list. Salah satunya ialah pekerjaan elektrikal, terdapat kontaktor, relay, dan untuk pekerjaan plumbing terdapat level water sensor, dan juga power metering untuk dilakukan monitoring pada beberapa parameter kelistrikan. Dan pada building automation system ini terdapat beberapa modul, yaitu modul tipe PUB6438SR sebagai kontrolernya yang akan melakukan monitoring juga kontrol ke beberapa perangkat sistem MEP. Selanjutnya, modul CIO 1200 controller, dan yang selanjutnya lagi sebagai modul utama ialah modul Web 8000 dan MPB sebagai modul utama. Sistem BAS ini menggunakan sistem IP address, sehingga sebelum melakukan kontrol dan monitoring melalui PC BAS server harus melalui sistem access switch data. Jadi harus menyesuaikan IP address yang sudah dikonfigurasi pada switch data yang terlihat pada topologi building automation system. Di sebelah kanan ini sudah dilakukan summary pada jumlah poin list sistem MEP yang terhubung kepada perangkat BAS. Jadi terdapat beberapa poin list pada masing-masing lantai, dan poin list tersebut terhubung pada sistem BAS dari beberapa kriteria yaitu AI atau analog input, DI digital input, DO digital output, dengan total poin listnya sekitar 188 poin. Terdapat juga pemakaian 4 modul bus pada pemasangan di gedung PT Riung, yaitu tipe Web 8000, PUB 6438SR, CU 1200, dan juga NPB 8000. Pada kesempatan kali ini,
Penulis juga menulis pada bab 4 mengenai penerapan praktik insinyuran dipandang dari sudut pandang keinsinyuran, yaitu terdapat tiga aspek. Pertama, ketiga LL, profesionalisme, dan kode etik insinyur. Selama melaksanakan praktik insinyuran, penulis melakukan beberapa penerapan K3L, di antaranya pembuatan JSA atau Job Subject Analysis, pembuatan Permit Box, kemudian implementasi TBM atau Toolbox Meeting, dan terakhir penerapan APD atau alat pelindung diri. Dan selama melaksanakan praktik sinyuran, penulis juga tidak lupa menerapkan beberapa aspek pada profesionalisme, yaitu melakukan komunikasi lisan atau tertulis kepada beberapa instansi seperti konsultan, owner, atau pimpinan proyek, dan menyiapkan dokumen pendukung konstruksi seperti approval material, brosur sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya memeriksa spesifikasi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati oleh owner dan juga konsultan, melaksanakan uji coba sebelum diserah terimakan kepada owner, menerapkan sistem mutu, melakukan pengecekan ulang sebelum sistem itu dapat berfungsi, dan terakhir melaksanakan kegiatan pengajaran, yaitu melakukan training bagi user dan juga kepada pemberi tugas. Dan selama praktek insinyur ini juga, penulis menerapkan beberapa kode etik insinyur yang sesuai dengan kode etik insinyur K, dan terdapat 5 prinsip dasar, yaitu mengutamakan keluhuran budi, berpraktik hanya pada bidang kompetensinya, menyatakan pendapat kepada publik hanya secara objektif dan berdasarkan kebenaran menyeluruh, bertindak sebagai pihak yang jujur, dan terakhir menghindari perbuatan yang mengelabui. Sebelum masuk ke bab 5, penulis akan menampilkan uji fungsi ke beberapa perangkat sistem MEP yang terpasang di PT Riung secara real time. Jadi, apa yang sudah dilaksanakan dari awal hingga akhir dapat ditunjukkan seperti tampilan pada slide ini, yaitu sistem utama, tampilan utama pada sistem building automation system. Harus kita tampilkan juga secara real seperti apa monitoring dan juga controlling secara aktual di lapangan. Berikut saya akan tampilkan monitoring dan controllingnya di lapangan. Jadi saat ini kita berada di lantai GF di gedung PT Riung yang terdapat 7 lantai plus 1 lantai atap. Saat ini berada di ruang meeting. Kita akan melakukan kontrol pada satu unit AC yang berada di ruang meeting dengan tipe PRF dengan kode PRF 01. Pak, lihat. Di monitoring sistem bus ini, kita akan coba lakukan off pada satu unit AC indoor di lantai GF. Di sana terdapat informasi bahwa AC sudah dalam kondisi off. Dan kita coba lagi nyalakan AC-nya melalui sistem bus. Karena jaringan ini sudah bersifat internet protokol, jadi bisa dikontrol juga melalui laptop dengan IP yang sudah ditentukan. Kita coba nyalakan lagi unit AC-nya. Nah, di situ sudah terlihat AC sudah berfungsi sesuai dengan yang disampaikan kepada laporan praktik senioran. Kita coba pada satu unit AC lain, pada area koridor. Saat ini kondisinya nyala.
Coba kita lakukan mati pada satu unit lagi. Nah, unit AC sudah mati. Kemudian kita nyalakan lagi melalui sistem bus. Kemudian AC sudah nyala. Dan terakhir kita coba akan lakukan kontrol pada ruang panel. Selanjutnya kita akan melakukan kontrol pada panel listrik yang saat ini juga berada di lantai GF. Kita masuk ke bagian lingkup pekerjaan elektrik, kemudian kita arahkan ke lantai GF. Bisa dilihat bersama. Kondisi lantai GF panel saat ini dalam kondisi on. Akan kita matikan pada sistem bus. Oke, panel mati dengan ditandai juga di lampunya ruang panel ikut mati. Selanjutnya kita hidupkan kembali lampunya melalui sistem bus. Kita matikan lagi. Dan coba kita nyalakan lagi. Berikut tadi sudah kita saksikan juga beberapa uji fungsi pada sistem MEP baik dari AC dan juga lampu, dan sudah sesuai dengan yang kita lakukan pengelompokan pada beberapa poin list pekerjaan MEP. Jadi kesimpulan terkait pada praktek kesenjaran ini ialah implementasi BAS berperan penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan gedung yang terintegrasi, efisien, dan andal dengan berbagai sistem MEP ke dalam satu platform terpusat. Kemampuan BAS dalam menyediakan data monitoring secara real-time dan historis. Pengoperasian sistem BAS tidak hanya dilakukan pada server, namun dengan terintegrasi pada jaringan LAN, monitoring dan kontrol sistem BAS dapat dilakukan pada area sekitar gedung yang terjangkau internet lokal gedung. Praktik insuran ini dilaksanakan mulai dari paparan produk, pengajuan offer produk, inspeksi material di workshop, pemasangan instalasi, pengujian instalasi, sampai dengan uji fungsi sistem BAS menggunakan program dari Honeywell. Proses praktik pensinyuran dilakukan secara personal dengan mengacu kepada Bakuan Kompetensi Persatuan Insinyur Indonesia dan juga aspek kode etik insinyur. Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan praktek insinyuran saya pada perusahaan PT Jaya Konstruksi yang berlokasi di proyek pembangunan gedung perkantoran PT Riung di Harapan Indah Bekasi. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Saya tutup. Selamat siang atau selamat sore. Proses kontrol panel di lantai GF. Saat di posisi on, kita coba kontrol melalui sistem BAS. Kita matikan panelnya. Masih mati? Lampu
Mariana, 2019.